Silakan Ibu Oke. Dinar. Waktu dan layar Ya. saya persilakan 1 jam ke depan. Oke, ini suaranya jelas? Jelas, jelas. Jelas ya. Oke, semangat pagi teman-teman One Vision. Apa kabar? Pagi, Bu Dinar. luar biasa, Yes, grow and Luar multiply biasa dahsyat. now. Yeay, karena saya grogi, jadi saya stretching dulu ya. Oke, terima kasih. Nih, hampir ya. This meeting is being record. Hampir kliknya leave meeting ya. Saking groginya. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya panggil teman-teman ya, biar kita berasa sebaya gitu ya. Masih muda, jiwanya muda, wajahnya awet muda, semuanya muda, sel-selnya juga muda, sehat semua ya. Oke, thank you udah undang untuk Ko Paulus. Terus Ko Paulus kan ya yang undang ya, nanti salah sebut lagi ya. Berhubung grogi banget ya. Ya, Ko Paulus betul. Terus tiba-tiba ya, tadi pagi ada WA masuk bilang gini tadi pagi, halo Ibu Dinar, salam kenal, saya Herman dari One Vision Agency. Waktu aku baca ya, Herman One Vision Agency. Oh gitu. Tahu nggak Ko Herman? Ternyata ya Ko Herman, aku udah simpan nomornya Ko Herman tuh di WA aku, nama kontaknya Prulits. Jadi ternyata Ko Herman pernah ngeklik Prulits, aku simpan. Prulitsnya masuk di aku. Jadi tadi pagi pas aku baca WA-nya, hah? Herman Wijaya Prulits. Oh, berarti dulu Ko Herman ini pernah ngeklik Prulits terus masuknya di aku gitu. Aduh, kaget tadi pagi. Oke, pasti Ko Herman pernah ditelepon sama aku tuh. Halo, dengan Bapak Herman Wijaya. Ini Dinar Pak dari Prudential. Boleh Dinar, kita lanjutkan ya. Aduh. Nggak boleh jeruk makan jeruk loh. Oke, terima kasih ya. Di sini ada tadi kan aku lihat apa Instagramnya One Vision ya, baru aku ingat, oh iya di sini ada Ko Wahidin gitu ya. Halo Ko Wahidin, aku ingat banget Ko Wahidin juga baru sharing di MRT. Ada Ko Pendi Wongso, itu sebenarnya udah lama banget ya, tapi Ko Pendi Wongso waktu itu aku ingat banget materinya masih aku simpan sampai sekarang. Karena menurutku materinya Ko Pendi itu apa ya, pokoknya detail banget, ilmu banget gitu. Jadi aku simpan sampai sekarang. Misal ada agen aku yang tanya tentang kayak gitu ya, aku langsung keluarin materinya Kopendi gitu. Thank you ya untuk teman-teman yang di sini yang udah banyak membantu berikan ilmu juga di MRT terkhususnya untuk aku. Nah, hari ini teman-teman pasti udah hebat gitu ya. Saya hanya berbagi aja apa yang saya pernah alami gitu ya. Sebenarnya saya ini masih baru banget ya. Jadi tapi kalau diminta sharing itu ya leaderku ngajarin, ongkong leaderku Kelvin sama Om Martin itu selalu bilang kalau kamu diminta untuk sharing, dikasih waktu berarti itu adalah kesempatan untuk berbagi gitu ya. Jadi tidak boleh menolak, terima aja urusan nanti orang yang mendengar itu nggak suka atau ternyata terberkati itu urusan belakangan. Yang penting kita berbagi, niatnya tulus untuk berbagi apa yang mau kita bagikan. Jadi bukan istilahnya bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk apa gitu ya, tapi ceritakanlah apa yang memang kamu rasakan dari bisnis ini, bagaimana bisnis ini memberkati kamu lewat banyak cara. Itulah yang hari ini akan aku bagikan ke teman-teman juga ya. Sebelumnya aku udah minta izin ke Ko Paulus, materiku sebenarnya ini lebih ke teman-teman yang saat ini lagi fokus mau ngejar AAD dan AD gitu ya. Karena sebenarnya kan aku masih baru banget ya teman-teman, itu baru full time di 2017. 2016 itu aku hanya kenal dengan leaderku, terus join gitu tanpa mengerti apapun di bisnis ini. Jadi di 2017 dan 2018, anggaplah teman-teman hari ini kita lagi berada, aku akan menceritakan tahun ini adalah tahun 2017, dan untuk teman-teman yang saat ini lagi AAD mau berjuang jadi agency director, aku akan menceritakan bagaimana 2018ku sama seperti teman-teman yang sekarang juga mau promosi jadi AD ya. Nah, berhubung aku suka mencelok-mencelok sana sini panjang lebar nggak jelas, aku langsung share screen aja ya. Soalnya suka nggak terkendali nih nanti ya. Oke, share screen-nya kelihatan? Muncul, muncul. Oke, muncul. Lalu cara menampilkannya nih ya, kalau lagi nggak share screen sih ini ya, apa namanya,
bisa ya, tapi begitu share screen, groginya minta ampun ya. Oke teman-teman, tadi udah lihat ini adalah saudara-saudaraku ya. Jadi aku anak kedua dari 5 bersaudara. Aku punya 1 kakak, yang itu kakak aku perempuan. Yang 3 ini adalah bodyguardku ya. Ini Slideshow-nya adik belum muncul, pertama. Kak. Apanya? Slideshow-nya belum muncul. Slideshow-nya belum muncul. Oh, slideshow-nya belum muncul. Berarti aku harus your Yang kanan screen bawah is kali ya. paused. Oke, bentar. Share screen. Habis itu share ini, habis itu share. Kalau sekarang udah. Nah, ini udah muncul. Udah. Nah, tuh terbukti kan teman-teman aku grogi. Share screen aja nggak bisa ya, harus diulang. Nah, ini ya yang tadi aku bilang teman-teman, aku punya jadi 5 bersaudara. Ini adalah adik-adik aku. Ini cara nextnya gimana sayang? Bentar ya, minta tolong suamiku dulu. Kenapa nggak bisa diklik? Harusnya kan tinggal aku klik ya. Oh, Udah. muncul nggak? Oke, Muncul. ini ya. Jadi oke, sip. Udah bisa. Teman-teman, jadi kalau lihat sekarang mungkin orang-orang nggak akan nyangka kalau aku ini orang kampung banget ya. Sebenarnya masih udik banget sih, ngomong juga masih urakan gitu-gitu. Pokoknya kampung banget lah ya. Masih kayak kok Paulus bilang nanti sekalian ngelenong ya, Neng. Tahu aja ya dia ya kalau aku ini orang udik banget ya. Nah, teman-teman, jadi aku ini teman-teman pasti tahu Medan ya. Medan terus Danau Toba gitu ya. Wih, kok ada yang tahu Sidikalang jauh tuh ke arah Aceh. Ini orang Sidikalang ya, Andi Hakim. Jadi Bukan, saya dari pernah ke sana. Medan. Oh, pernah ke sana. Oh my god, halo. Waktu ke Aceh, Iya, itu waktu Sidikalang. bencana Aceh. Oh, oke, iya benar. Lumayan lah ya, masih ya dekat-dekat situ lah ya, teman-teman. Intinya Jalan darat, jauh lah jalan ya darat. Sidikalang itu. Kopi Sidikalang enak, bener. Kok Paulus nanti kalau mau ada di aku Kode ya, ya. Kopi Sidikalang. Pak Paulus kode. Ada. Nanti aku kirimin ke Paulus. Alamatnya di WA aja ya ke Paulus ya. Nah, intinya teman-teman, aku ini adalah orang kampung banget. Kalau teman-teman pernah dengar lihat di TV Gunung Sinabung. Nah, dari Gunung Sinabung itu masih 2 jam lagi ke rumah orang tuaku ya. Jadi waktu kecil sampai SMA aku masih di Sidikalang, setelah kuliah baru pergi ke Medan, itu kuliah. Jadi pertama kali ke Medan itu masih, jadi Sidikalang itu dingin banget teman-teman, lebih dingin daripada Puncak, lebih dingin lagi daripada Bandung gitu ya, dingin banget ya. Jadi waktu aku ke Medan itu pokoknya udik banget. Anak kampung yang dari tempat dingin ke tempat yang panas banget. Di Medan itu kan panas ya teman-teman. Kayak Jakarta lebih panas lagi lah menurutku ya. Jakarta nih enak gitu panasnya. Tapi kalau di Medan tuh terik banget gitu ya. Setuju, ada di sini orang Medan. Jadi kalau misalnya sama kayak dari Medan pun aku ke Jakarta masih udik banget lah dulu teman-teman. Masih nggak bisa bahasa Jakarta gitu. Masih ngomong bahasa Medan misalnya. Teman-teman tahu belebas? Ada yang tahu belebas di sini? Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu mandi di sini? Bu, mandi satu gelas itu namanya manis dingin. Kalau di Medan bilangnya manis dingin ya, di sini es teh. Terus bilang lagi, ayo kita ke galon gitu ya. Nah kalau di Medan tuh bilang SPBU tuh galon teman-teman. Kalau di sini galon itu kan aqua galon gitu ya. Jadi intinya waktu pertama kali ke Medan itu belajar bahasa. Pindah lagi ke Jakarta aku tahun 2013, udik banget belajar lagi. Jadi kayak aku tuh nggak bisa ngomong dengan orang-orang gitu. Jadinya ngomong apa ya? Di sini ngomong ini apa ya gitu. Istilahnya sekampung itulah ya teman-teman ya. Jadi kalau di MRT teman-teman, aku ini adalah barometer bottomnya gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau di MRT disebutnya gini, Dinar aja bisa kok, masa kamu nggak bisa? Coba teman-teman kalau dijadiin bottomnya di One Vision, nah gimana tuh rasanya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Wah, masa kamu kalah sama Dinar aja bisa kok, istilahnya kayak gitu. Jadi itulah saking apa ya istilahnya modalnya gitu ya, modal tampilan luarnya tuh nggak banget gitu ya teman-teman ya, kampung banget ya. Jadi waktu kecil cita-citanya apa ya, kalau di tempatku orang-orang tuh jadi PNS, bertani, nikah gitu ya, udah gitu aja, nggak ada tuh cita-cita yang misalnya tinggi-tinggi banget atau gimana gitu, nggak ada ya. Nah itu background nggak usah terlalu panjang ya teman-teman. Intinya adalah kalau Dinar aja bisa, masa kamu nggak bisa? Teman-teman pegang itu aja ya.
Jadi kalau teman-teman merasa, wah aku nih gini banget gitu, tenang, masih ada yang lebih gini banget, yaitu saya yang teman-teman dengar hari ini ya. Jadi kalau teman-teman merasa, wah aku nih nggak seburuk Dinar ya harusnya modal awalnya gitu, berarti teman-teman bisa. Oke, itu dulu yang pertama. Nah, gimana bertemu dengan prudensialnya teman-teman waktu itu? Jadi di 2016 aku ketemu sama leaderku namanya Ara Sehat Situmorang, mungkin ada juga yang kenal gitu ya. Waktu itu aku memang banyak istilahnya apapun aku jual gitu ya teman-teman, karena aku merasa butuh uang gitu ya. Gaji dari kantor nggak cukup gitu. Jadi pada saat itu aku ikut MLM inilah apalah gitu ya. Yang pasti di gambar WA zaman itu 2016 kayaknya udah WA apa BBM aku lupa. Intinya aku jualan gitu ya. Lalu Ara ajak aku, kamu mau duit tambahan nggak gitu? Boleh dong gitu ya, secara nama aja udah Dinar, mata uang ya kan, nggak mungkin nggak cinta uang ya kan teman-teman. Jadi aku diajaklah ketemu sama dia dan akhirnya aku bilang, oh asuransi gitu. Aku nggak anti asuransi memang teman-teman ya, karena ya sebenarnya di dunia ini aku nggak anti apa-apa ya kecuali narkoba gitu ya. Kalau yang lain udahlah gitu. Jadi penganut prinsip orang netral dengan kehidupan. Orang mau kayak apapun di depanku gitu ya, ya udah selama kamu nggak rugiin aku bodo amat lah gitu ya. Selama kamu nggak ambil uang aku, nggak ngusik adik-adik aku, nggak ngusik orang tua aku, hidupku aman, lu boleh ngapain aja istilahnya gitu ya. Nah jadi aku nggak ada negatif sama apapun. Dibilang asuransi, oh asuransi. Yang penting ada duitnya nggak, intinya gitu ya. Jadi diceritain lah. Akhirnya 2016 itu aku bilang aku mau duit 2 juta. Dihitunglah teman-teman, 2 juta zaman itu harus dapat 80 FPI ya. Aku AJI di bulan Mei, bulan Juni aku belajar, waktu itu jual PHS, Pru HS teman-teman. Hanya itu aja yang aku tahu, karena menurutku kalau orang asuransi, punya asuransi berarti dia dibayarin di rumah sakit. Aku belum ngerti teman-teman, asuransi sakit kritis, asuransi jiwa, kecelakaan, apapun itu aku nggak ngerti ya. Aku taunya aku jual Pru HS, aku baca semua materi tentang Pru HS, aku pelajarin 1 bulan. Habis itu bulan Juli aku langsung prospek, langsung dapat 1 juta. Bulan Agustus aku langsung prospek lagi dapat 1 juta. Lalu aku lihat di bulan September, bener nggak 2 juta ini masuk gitu ya? Apa aku dibodoh-bodohin sama Ara gitu ya? Nah udah kelihatan di bulan September masuk 2 juta, bulan Oktober masuk 2 juta, bulan November 2 juta gitu terus. Lalu si Ara bilang, iya karena semua nasabah mau bayar bulanan, jadi nanti sampai 2 tahun ke depan 2 juta ini akan terus masuk. Aku pikir, wow enak banget. Karena sebelumnya aku jualan teman-teman, jualan produk misalnya nih, dulu aku jualan makeup gitu ya, pokoknya bedak-bedak cewek-cewek gitu ya, jual 1 ya dapatnya sekali aja. Jadi aku merasa ini enak banget gitu ya, oh beneran lo terima 2 juta, ya udah. Nah akhirnya di bulan Desember teman-teman Kelvin datang gitu ya, dia bilang, Din tahu nggak ada bonus tahunan 12% gitu ya. Terus aku bilang, 12% apa tuh? Intinya aku tanya. Dibilang bonus gitu ya. Ini kan aku bilang, oh ini duit lagi ya, duit apa lagi gitu. Namanya, ingat ya teman-teman, aku ini mata duitan ya. Terus ini duit apa lagi gitu Kak Kelvin. Ini bonus Din, kamu ini aku jelasin, intinya dia jelasin lah 12%. Pada saat itu teman-teman pertama kali dengar, aku langsung bilang, oh 12% dari 100 juta. Aku langsung bayangkan 12 juta. Teman-teman ya, di 2016 aku belum pernah merasakan bonus dari jadi karyawan, itu bonus tahunan belum pernah 12 juta teman-teman ya. Jadi aku merasa 12 juta itu wah banyak banget. Aku udah bayangin dengan 12 juta itu akhir tahun ya, nanti aku pulang kampung ke Sidikalang, ke Medan, bisa beli ini gitu ya teman-teman ya. Untuk orang kampung 12 juta tuh udah gede ya. Jadi aku langsung semangat tuh ngejar itu. Tadinya masih sekitar 80 jutaan API, kata Kelvin dikit lagi Din, cuma tinggal belasan juta. Nah aku kejar lah itu teman-teman ya. Akhirnya di bulan Desember itu aku sering banget ketemu Kelvin gitu ya, di akhir Desember 2016. Nah terus diajaklah sama Kelvin, Din nanti bulan Januari kita mau jalan-jalan loh ke Makassar. Nah jalan-jalan lagi teman-teman, orang kayak aku ini ya, jangankan jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan nongkrong aja ya, ketemu orang nongkrong, ngopi, karaoke gitu ya, nonton gitu, itu udah seneng banget ya, apalagi diajak jalan-jalan ya. Jadi pada saat itu, oh ke Makassar mau dong, belum pernah ke Makassar teman-teman, aku belum pernah ya. Terus 2017 akhirnya aku ikutlah dengan Kelvin ke Makassar. Oke, itu acara MNLC di MRT, ada MRT National Leaders Conference setiap tahun di bulan Januari teman-teman. Nah saat itu Kelvin bohongin aku dong, biasalah ya trik-trik para leader, selalu kan bilang gini, Din ini sebenarnya acara untuk leader loh, tapi karena kamu kita kasih kesempatan nih untuk ikut ini sebagai observer. Biasalah ya, dengan bangga aku berpikir wah keren banget aku punya akses gitu ya.
Padahal bohong-bohongan sebenarnya bisa aja gitu ya, bisa aja agen ikut gitu. Tapi memang nggak yang nggak semua agen mau ikut gitu teman-teman. Ada yang mau ikut ya boleh gitu ya. Nah, jadi pada saat di acara MNLC itulah teman-teman aku mendengar, aku ngelihat acaranya tuh kayak bagus banget. Acaranya itu kayak acara apa sih, kayak Dahsyat Award gitu ya, kayak Panasonic Global Award gitu, bagus banget teman-teman ya. Top ini, semua orang pada maju ke depan, dapat piala, foto-foto, dapat jalan-jalan gitu ya, difotoin, dapat bunga. Jadi aku merasa ini bagus banget. Gimana nih ngapain gitu ya? Aku tahun depan mau kayak gini gitu teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya aku belum ngerti gimana sama bisnisnya, tapi aku lihat acaranya bikin baper gitu ya. Nah mulailah aku merasa wah aku pengen nih sama mereka gitu. Sebenarnya kan udah sering banget di 2016 dijelasin tentang apa B-stock ya kita bilangnya ya. Kalau di sini apa ya, BOP atau apalah intinya teman-teman, udah diceritain 5 tahun 100 juta, 5 tahun 100 juta gitu. Tapi kenapa teman-teman nggak masuk di otak? Pada saat itu aku bilang ini bohong. Ini orang-orang aduh dari MLM biasa lah ini ngomong-ngomong jalan-jalan ke luar negeri, income harusnya aduh biasa lah ini gitu ya teman-teman, karena dari zaman kuliah aku udah terlalu banyak ikut MLM. Tujuannya apa? Dapat duit gitu ya, tapi nggak percaya tuh aku mereka bisa ratusan juta keluar negeri, lalu pasti bohong-bohong lah gitu. Jadi waktu ke MRT pun teman-teman aku tetap bilang ini pasti pembohongan publik, udahlah gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena begitu dibilang 5 tahun 100 juta, itu nggak masuk akal, langsung mental block ya teman-teman ya. Di otakku itu udah bullshit gitu. Kenapa? Karena aku ini seorang karyawan dari 2011 dan aku adalah HRD teman-teman. Kalau di sini ada yang backgroundnya sama, pasti tahu juga. Tidak ada gitu ya, kecuali kamu anak bos atau titipan bos juga belum tentu ya. Kamu kerja kucuk-kucuk gitu ya, baru join 5 tahun terus income kamu 100 juta. Ya, kalau ada boleh kasih tahu ke saya ya, nanti saya rekomendasi ke teman saya yang udah puluhan tahun kerja, income-nya belum 100 juta. Kasihan ya. Nah, jadi pada saat diomongin kayak gitu nih, teman-teman. Ini adalah fakta. Kenaikan gaji kalau misalnya kita dinilai gitu ya, KPI gitu ya. Kalau di perusahaan kita KPI-nya bagus banget. Oh, Dinar nih bagus banget jadi karyawan, nilainya A gitu ya. Rata-rata karyawan nilainya C. Gitu ya. Jadi kurvanya itu kan kurva ini ya. Nah, yang rata-rata tuh C, ekstrim kiri itu A dan B, ekstrim kanan itu D dan E yang akan diberhentiin, nggak diperpanjang kontraknya gitu ya teman-teman ya. Nah, 10% ini harusnya ada di rentang yang orang ekstrim nilainya bagus, A atau B gitu. Kalau kamu naik gaji 10% tiap tahun itu good banget. Kalau ada yang 20% gitu ya, berarti perusahaan ini baik banget, kamu harus stay di situ gitu ya. Nah teman-teman pada saat itu aku hanya berpikir kalau income-ku sekarang misalnya 10 juta, berarti untuk jadi 100 juta perlu ya mungkin kayak direktur-direkturku gitu ya, umur mereka udah mau pensiun, income-nya 100 juta. Jadi pada saat diomongin di Prudential 5 tahun 100 juta, which is saat itu umurku mendengarkan itu di 2016 adalah berapa, 27, 26 gitu ya. Berarti 5 tahun lagi umurku 32, 33. Mana mungkin jadi 100 juta gitu teman-teman. Jadi ada alasannya kenapa aku tidak merasa itu real, karena duniaku belum pernah terbuka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah teman-teman yang hari ini mendengarkan yang punya background karyawan gitu ya, mungkin sama seperti saya, masih merasa dibohongi gitu ya, masih merasa ini pembohongan publik, ini bohong-bohongan, mana mungkin. Tapi teman-teman kita mengalami hal yang sama. Teman-teman sama seperti saya dulu ya, merasa ini nggak masuk akal karena ini adalah kayak telapak tangan kita nih, kita bilang ini lebih putih daripada ini gitu kan. Nih, ya iya karena kita ngelihatnya beda. Coba teman-teman berada di sini gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh udah dua dunia yang berbeda. Ini dunia karyawan, yang satunya lagi kita lagi diomongin bisnis, bukan jadi karyawan. Gitu ya. Nah, pada saat itu 2016 itulah mindsetku tidak apa istilahnya, saya tidak membuka hati untuk mendengarkan ini sebagai sebuah bisnis gitu. Aku terus pada beliefku bahwa ini tuh bohong, mana ada di dunia kerjaan kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang salah, teman-teman tidak apa-apa, tapi mulai dari sekarang mulailah buka mindsetnya teman-teman dengan hal-hal yang baru ini. Percaya aja, di sini semua benar ya, bukan pembohongan publik ya. Nah teman-teman, jadi pada saat MNLC itulah aku baru mengerti, dari dulu udah diomongin nih,
nanti habis jadi agent jadi AAD, habis dari AAD naik ke AD gitu ya. Pasti di sini sama lah ya, di Prudential rata-rata kita di OP-nya itu jenjangnya itu income-nya 25 juta. Teman-teman sebagai seorang karyawan aku hanya fokus pada income itu. Ya, pada saat aku mendengar, wah 2 tahun lagi bisa income 25 juta. Kenapa aku pegang yang 25 juta? Karena menurutku 100 juta itu jauh banget pokoknya gitu ya. Jadi aku memilih mana ya yang kira-kira masuk akal di otakku gitu loh. Jadi segala sesuatu kan bisa kita lakukan kalau kita merasa itu mungkin gitu ya. Jadi aku pilih yang mungkin dulu. Oke, 2 tahun dari sekarang di 2019 kalau aku promosi AD kata mereka income-ku 25 juta. Langsung dong aku bandingkan dengan pekerjaanku yang sekarang dulu di Indovision. Kalau mau punya income 25 juta itu rata-rata atasanku yang 1 layer di atasku, yang 2 layer di atasku itu usia mereka rata-rata 40, teman-teman. Nah, jadi pilihannya adalah kalau aku memulai di MRT, ikutin apa kata Kelvin, apa kata Om Martin gitu ya. Kata mereka menggaransi. Karena mereka ngomong loh, kita garansi Din, kamu 25 juta dalam waktu 2 tahun dari sekarang. Nah, sementara kalau misalnya income di Indovision jadi karyawan gitu ya, 25 juta ini ya minimal 10 tahun lagi gitu loh. Ya kan? Jadi 10 tahun dengan 2 tahun ya kalau orang waras harusnya pilih yang 2 tahun kan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman hari ini mau ngejudge dirinya masih orang waras atau enggak gitu ya. Kalau aku sih, wah, ini mah kalau orang waras harusnya pilih yang 2 tahun ya. Ngapain nunggu 10 tahun gitu? Karena yang dilakukan sama, jam kerjanya bisa sama gitu. Apa yang dilakukan di sini dikerjain juga di sini gitu loh ya. Ada apa sama-sama ada atasannya, ada yang ngarahin istilahnya gitu teman-teman. Nah akhirnya pada saat itu aku fokus menghitung teman-teman ya, aku hitung sampai sedetail mungkin dari mana income 25 juta ini. Jadi pada saat itu yang aku pikir kayak gini teman-teman, oh ternyata kalau kita mau income 20 juta dari bisnis ini masuk akal. Oke teman-teman, aku nggak bilang ini mudah ya. Pada saat itu sampai sekarang pun aku nggak bilang ini bisnis yang mudah, tapi aku bilang ini masuk akal untuk dilakukan. Karena pada saat itu kita diajarin hanya ketemu 2 orang atau 3 orang per hari, gitu loh ya. Ketemu 2 orang atau 3 orang per hari, kamu bisa kalau kamu anak rata-rata gitu ya, bukan juara 1 nih ya. Kalau orang yang juara 1 di bisnis ini, anggaplah kita lagi di kelas gitu ya, dari 40 siswa gitu ya, ranking 1 itu bisa langsung PCC ya teman-teman ya. Ranking 2 dia bisa PC gitu ya. Ranking 2 PCC, ranking 3 PCC, 10 besar PCC. Nanti 20 besar double star club leader. 30 besar itu baru star club gitu ya. Nah, jadi aku berpikir ini sih kalau kayak aku ya yang nggak pinter-pinter banget gitu ya. Marketnya juga kecil-kecil, nggak tahu harus ngomong apa, ngomong ke siapa, cuman ketemu 2 per hari, ini masuk akal untuk dilakukan. Gitu loh teman-teman. Jadi pada saat itu aku nggak harus jadi juara 1, tapi aku standar aja rata-rata gitu ya rankingnya belajar di bisnis ini aku lakukan tapi income-nya dalam 2 tahun bisa 25 juta. Jadi pada saat itu teman-teman itulah yang jadi why-ku pertama kali. Nah teman-teman hari ini kalau teman-teman masih ragu dengan melakukan ini atau enggak, kejar atau enggak, prospek atau enggak, rekrut atau enggak, benar atau enggak, mungkin why-nya teman-teman belum jelas. Gitu ya. Jadi menurutku misalnya nih orang bilang iya sih itu juga pernah kok jadi agent gitu ya tapi nggak jadi tuh cuman sebentar misalnya gitu si ini juga jadi agent kayaknya udah nggak jadi agent. Menurutku yang membedakan kita dengan mereka di luaran sana yang timbul tenggelam hilang gitu ya adalah why-nya. Setuju ya teman-teman ya. Nah, siapa di sini yang kira-kira udah clear banget why-nya gitu. Tahun ini mau ngapain? Kenapa sih aku join di Pro? Kenapa aku harus ngikutin apa kata leaderku? Kenapa hari ini aku harus dengerin Binar ngomong? Kenapa tiap hari Sabtu aku harus join di Zoom gitu ya? Kenapa hari Senin harus ikut training? Kenapa kalau ada training dikasih sama leader, kenapa harus ikut? Ngapain gitu ya? Untuk apa gitu? Nah, teman-teman, yang pertama waktu itu sebenarnya aku kan orangnya nggak terlalu suka didikte gitu ya. Jadi waktu itu aku juga senangnya sama leaderku adalah dia itu punya waktu bebas ya. Sementara aku kerja di kantoran dari jam 9 sampai jam 7 malam gitu ya. Itu minimal ya. Kalau misalnya lembur gitu, apalagi kalau keluar kota dinas, zaman dulu kan kita keluar kota terus gitu ya, ke cabang-cabang gitu. Jadi pada saat itu aku melihat arah, gila ya. Kok kerjaan kamu enak banget ya. Dia bilang dia nggak ada apa?
nggak ada ngabsen gitu ya teman-teman ya. Zaman itu kan aku harus absen finger gitu ya, nggak boleh telat, kalau telat dipotong gajinya segala macam. Jadi pada saat itu aku bilang, gila aku pengen loh kerjaan kayak kamu, bisa nge-mall gitu ya, bisa nonton waktu orang nggak weekend, bisa bisa jalan-jalan walau weekend, walau weekdays gitu loh. Karena sebenarnya aku nggak suka kerumunan ya teman-teman, kayak misalnya hari Sabtu Minggu gini ya, kalau harus keluar rumah kayaknya aduh kayak bunuh diri rasanya gitu ya, apalagi kayak sekarang Jakarta udah macet di mana-mana gitu. Jadi pada saat itu aku pengen banget mau dong kerjaan kayak kamu waktunya bebas gitu ya. Nah yang kedua setelah aku paham bahwa di sini income-nya cepet gitu ya percepatannya. Nah itulah yang aku jadikan oke, dalam waktu 2 tahun aku akan punya income 25 juta, which is kalau aku jadi karyawan mungkin itu bisa 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu. Yang intinya ini lebih cepat gitu ya. Nah, teman-teman, why yang jelas inilah yang menjadikan kita mau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Beda ya. Nah, aku belajar ini dari Nevi Vina. Teman-teman pasti tahu Nevi Vina ya. Nevi Vina pertama kali cerita di MRT, dia bilang disiplin itu adalah pada saat kamu tahu harus melakukan ini, walaupun kamu lagi nggak pingin melakukan. Waktu aku dengar itu ya, aku bilang gila gitu ya. Di dunia kerja nggak ada tuh orang ngomong-ngomong kayak gitu ya. Kalau waktu aku kerja yang didengar tuh, Dinar, mana laporan kamu? Dinar, besok ke kota ini ya. Dinar, besok ini ya gitu ya. Kita tuh nggak ada diajarin mindset-mindset kayak gini teman-teman ya. Kalau di tempatku, mungkin di tempatnya teman-teman masih better gitu ya. Nah, why teman-teman ya? Lalu menurut saya teman-teman, ya semua orang punya why kok Dinar, dia tahu kok awalnya dia join katanya mau ini, mau duit, mau ini, mau ini. Tapi menurutku why ini harus lebih dalam. Why yang aku dapat ini hanya bisa diwujudkan dari sini, dari bisnis ini, dari Prudential gitu. Misalnya nih aku pergi, aku tetap kerja ya. Kalau aku tetap kerja, mungkin nggak aku pindah ke perusahaan lain. Saat itu income-ku masih 6 sekian gitu ya, hampir 7 ya teman-teman ya, di 2016 ya. Kalau aku pindah ke perusahaan lain pun, mana mungkin aku langsung terima atau dikasih gaji 10 juta, belum tentu teman-teman ya kalau pindah ke perusahaan lain. Karena kalau misalnya kita istilahnya hire gitu ya, hire dari tempat ke tempat baru, istilahnya kita pindah ke tempat baru, ya paling kita naik 30% gitu loh teman-teman. Jadi nggak mungkin sampai 10 juta atau 15 juta gitu ya. Jadi aku udah ngitung gitu loh. Tapi kalau di bisnis ini gitu ya, di sini katanya bisa 25 juta. Nah, teman-teman ingat lagi ya, aku jelas banget why-nya mau ngapain gitu. Aku mau 25 juta. Hanya ada di sini. Kalau ada dari tempat lain yang teman-teman inginkan bisa diwujudkan, itu why-nya nggak dalam. Teman-teman akan bimbang, misalnya teman-teman mau penghasilan 100 juta. Dari bisnisku sekarang juga bisa kok 100 juta, misalnya gitu. Ya, ngapain harus dari Prudential? Jadi teman-teman punya pilihan, ya kan? Atau misalnya teman-teman bukan soal income, misalnya waktu untuk keluarga. Kerjaanku sekarang juga bisa kok punya waktu untuk keluarga. Gitu ya. Ngapain harus ngerjain Prudential? Ya kan? Jadi teman-teman punya pilihan. Nah, kalau misalnya kita sampai istilahnya udah nggak ada pilihan gitu ya. Ya mana mungkin teman-teman tidur-tidur aja, nggak prospek, nyantai-nyantai di rumah kan nggak mungkin ya. Pasti teman-teman kerjakan. Ya kan? Nah, itulah menurutku why yang jelas. Jadi pada saat orang bilang aku tahu kok apa yang aku mau gitu. Apa? Makanya teman-teman kalau di sini ada agen, ada yang baru join, sering tuh ditanyain sama leadernya ya. Kenapa kalau nggak dapat? Emang kalau nggak 25 juta kenapa Dinar gitu ya? Nah, itu aku digituin loh sama leaderku ya. Coba teman-teman bayangin sampai nangis loh ya. Sampai nangis, sampai nggak tahu mau jawab apa lagi. Nah, itu udah ketemu why-nya gitu loh. Emang kenapa kalau nggak 25 juta? Kan hidup juga gitu ya. Nah, pada saat itu 25 juta ini teman-teman kalau punya income-nya goal-nya adalah income, why-nya income. Teman-teman juga harus tahu 25 juta itu emang untuk apa? Kalau nggak 25 juta kenapa? Selama ini kamu hidup juga kok dengan 6 juta, 7 juta hidup juga. Kenapa harus 25 juta? Gitu ya. Jadi sejelas itu, teman-teman ya. Nah, setelah ketemu why-nya ya berarti next-nya apa? How-nya kan, action-nya. Teman-teman pernah dengar ya, atau mungkin udah baca buku Tommy Syawira. Di situ ada ditulis be kali do sama dengan have. Ya kan? Nah, di kelas-kelas di MRT, mungkin di One Vision juga sering banget ini diomongin. Be kali do sama dengan have gitu ya. Aku nggak ngerti, teman-teman artinya apa sih gitu. Apa sih be kali do sama dengan nggak ngerti. Karena sebelumnya, di pekerjaan sebelumnya aku nggak pernah dengar-dengar kayak gini. Pokoknya yang aku tahu ya udah prospek. Sehari harus ketemu orang, prospek gitu ya, rekrut. Intinya itu aja teman-teman yang aku tahu di 2017.
Ya. Nah, jadi teman-teman hari ini kalau nggak ngerti ini pun nggak apa-apa, asal why-nya jelas. Nanti teman-teman akan belajar sendirinya dari inilah uniknya bisnis kita ini ya. Kamu kalau belajar teori doang, nggak praktek gitu ya, nggak ketemu orang, pemahaman kita tuh nggak sedalam itu gitu ya. Mindset kita tuh kayak ya udah dangkal aja istilahnya gitu. Nah, tapi teman-teman ini dari dulu ya, aku bersyukur orang tuaku tuh sangat cinta sama Tuhan ya. Jadi sebelum apapun kita tuh selalu bilang ini, kita minta, teman-teman sering banget kita minta tapi kita nggak yakin. Ya, teman-teman kalau misalnya nih jadi kita di sini ikut ini nggak kelas Arisandi, tahu ya? Coach Arisandi ya. Nah, di Coach Arisandi itu teman-teman diomongin sebenarnya pada saat kita berdoa, mungkin sehari kita berdoa 1 jam gitu ya. Tapi satu harian ini ada 24 jam. 23 jamnya itu kita nggak berdoa secara spesifik sama Tuhan. Maksudnya nggak dalam sikap doa. Tapi selalu ada kata-kata dalam hati kita selama 23 jam yang kita ulang-ulang. Sebenarnya 1 jam kita berdoa sama Tuhan, bilang oke Tuhan tolong bla 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 bla, kita khusyuk banget sama Tuhan. Tapi pada saat 23 jamnya kita ngulang-ngulang yang bertolak belakang dengan doa kita sama Tuhan, itu adalah yang terjadi yang 23 jam, bukan yang 1 jam kita berdoa sama Tuhan. Ya, misal kita bilang kayak di sini nih di sesi hari ini, ayo go London, go Edinburgh gitu ya. Yes, 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 semangat. Tapi dalam hatinya teman-teman bilang gini, alah Dinar bacot, mana bisa, mana mungkin, tahu diri dong Dinar, kamu aja prospek cuma sekali seminggu, udah gitu yang kamu prospek itu aja nggak nambah-nambah list namanya, ya kemarin aja kamu mau closing cuma 300.000, Pru Cinta Sejati, mana Londonnya, tuh dalam hatinya tuh ya. Nah, yang dalam hati itu teman-teman yang pasti kejadian ya. Jadi percuma kita bilang, "Iya, semangat, 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 semangat. Go, go, saya bisa, saya bisa." Tapi dalam hatinya udah nolak ya. Nah, kata hati itulah yang sebenarnya itu istilahnya tidak layak gitu ya kalau kita bilang ya. Di MRT kita bilangnya, "Oh, ternyata aku belum melayakkan diriku untuk dapetin itu." Kita bisa bilang, "Iya, iya aku mau promosi AD, aku mau promosi AD," gitu. Tapi langsung ngomong tuh dari dalam hati langsung keluar, "Aduh, omset kamu aja masih kurang 700 juta mau promosi AD. Ini udah 1 bulan lagi. Udahlah, nggak usah sok-sokan. Kamu kan angkat-angkat tangan bilang yes, yes, yes karena malu. Sebelah kamu bilang yes, yes, yes. Hayo, siapa yang kayak gitu?" Iya, itu teman-teman ya. Pada saat jadi agent, aku pun belum ngerti yang begituan teman-teman. Tapi aku melakukan itu. Pada saat itu ya 2017 aku ingat banget Star Club Paris gitu ya. Pada saat lihat Paris aku tuh sampai berbinar-binar gitu, merinding gitu ya sampai aduh keren banget ya menara itu gitu ya, pengen ke Paris gitu. Tapi dalam hati, "Aduh Dinar, closingan kamu aja cuma 400.000. Lihat tuh orang-orang closingannya 400 juta gitu ya. Udah tahu diri lah Dinar, jangan bikin malu kamu, pura-pura angkat tangan lagi," gitu loh teman-teman ya. Nah pada saat itu berarti kita udah nggak yakin gitu, kita aja udah nggak yakin ya. Nah jadi di agamaku ya teman-teman, aku diajarkan supaya pada saat kamu meminta, kamu benar-benar yakin itu akan dikasih sama Tuhan, maka kamu akan menerimanya. Jadi pada saat kamu yakin aja sebenarnya kamu udah menerima. Gitu, teman-teman. Pertanyaannya sekarang adalah apakah teman-teman masih pegang keyakinan itu? Ya. Nah, teman-teman, kalau belum udah nggak ada tuh keyakinannya, boleh tuh teman-teman ya, dekat-dekat sama leadernya ya. Follow the leader. Sebagai agen baru, teman-teman, kadang-kadang orang bilang gini, "Aku tuh nggak punya pengalaman jadi agen asuransi." Hey, emangnya di sini ada yang lulusan sarjana asuransi atau SMK jurusan asuransi gitu ya, atau STM jurusan asuransi, semua sama, ya kan? Pada saat orang join di sini, even dia direktur, pengusaha segala macam, apapun backgroundnya kita semua mulai dari awal, ya kan? Jadi adil banget, teman-teman tenang aja. Semua orang, semua leader kita yang ada sekarang, yang udah sukses gitu ya puluhan tahun, mereka juga kayak kita kok dulu memulai, semuanya mulai dari nol, kayak di pom bensin gitu loh ya, kayak di galon kalau kata orang Medan, mulai dari nol ya gitu. Oke, teman-teman, follow the leader ya. Jadi di sini kalau ada yang tadi malam habis berantem sama leadernya karena saking di follow gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman udah 1 minggu nggak chat sama leadernya, sekarang juga langsung chat dia. "Halo leader, I love you," gitu ya. Itu penting banget ya, penting banget.
Nah, jadi di MRT kita punya Star Habit teman-teman ya. Ini yang jadi pegangan pada saat jadi agen baru. Nah, baca buku, sharing ketiga orang per hari gitu ya. Ini diucapin tiap hari Senin teman-teman ya. Punya polis pribadi. Nomor 6 nih, good team player. Hadir lebih awal, harus respect sama leader gitu ya. Inilah yang aku lakukan di zaman jadi agen teman-teman. Karena nggak tahu mulai harus ngapain gitu loh. Intinya ya udah aku lakukan deh harus ngapain gitu ya. Jadi pada saat teman-teman join di bisnis ini, selain percaya Tuhan, orang pertama yang harus teman-teman percaya adalah leadernya teman-teman. Ya, percaya aja sama dia. Serahkanlah segenap hidupmu sama leadermu ya. Jadi kalau teman-teman di sini masih ada yang ragu-ragu sama leadernya gitu ya. Semua leader itu tujuannya sama teman-teman, membuat kita bertumbuh jadi lebih bagus. Ini ya, pada saat aku punya pengalaman mempromosi AAD, aku yakin dia happy lah promosi AAD ya, pasti dia happy banget naik panggung gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak, pada saat itu yang aku rasakan adalah pasti kepuasan batin di dalam hatiku ini pasti lebih besar daripada dia gitu. Setuju ya leader-leader di sini ya? Pada saat lihat timnya promosi AAD, terus ada yang pergi jalan-jalan gitu ya, beli rumah, beli mobil, beli tanah, beli apapun yang dia mau, bahagiain orang tua gitu ya. Pasti itu kepuasan batinnya wah gila banget gitu. Karena aku udah ngalamin teman-teman. Jadi sebenarnya itulah yang aku rasakan kayak oh berarti pada saat aku pada saat leaderku melihat aku bertumbuh, aku berhasil gitu ya, ada progres tiap tahun, hidupku berubah, kepribadianku jadi lebih bagus gitu ya, hidupku jadi lebih berkualitas. Berarti aku juga akan merasakan kayak gitu kalau misalnya lebih banyak orang, lebih banyak tim yang hidupnya juga berubah lewat bisnis ini karena perpanjangan tangan kita gitu loh ya. Tuhan udah kasih kesempatan untuk kita jadi berkat untuk orang ini gitu. Nah, inilah teman-teman modalku di zaman 2017. Jadi teman-teman boleh lihat ya, memiliki sikap mental yang positif dan tanggung jawab. Kadang-kadang nih misalnya ya, nih contoh aja. Zaman agen kita tuh sering banget, bukan kita, aku lah ya. Aku nih sering banget ya pada saat zaman agen bilang gini, iyalah kan kamu leaderku, harusnya kamu tanggung jawab dong, gini dong, beresin dong, misalnya gitu. Sering banget ya. Siapa yang sering ngomong kayak gitu di sini sama leadernya? Ayo sungkem. Minta maaf sebelum apa ya istilahnya itu, sebelum kualat gitu ya, minta maaf ya. Nah, terus misalnya lagi dikit-dikit kita nyalahin leader kita, itu bukan sikap mental yang positif ya teman-teman. Kita bilang gini, iya nih leaderku, kita ngomong sama teman yang satu angkatan kita gitu ya, misalnya kan di sini pasti ada lah ya perkumpulan agen gitu ya, leadernya beda gitu. Iya leaderku juga kayak gitu kok, ditanyain ini nggak tahu, ditanya ini nggak tahu, males tahu, nah gitu-gitu ya. Nah itu teman-teman ya, belum tentu ya, padahal kita aja nih yang negatif ya, kitanya aja nih yang negatif. Leader kita itu wah, leader kita itu pokoknya udah kayak ibu peri, kayak malaikat teman-teman, hatinya itu udah suci seputih salju. Yang nggak percaya coba deh buka hati leadernya masing-masing ya, udah pasti. Jadi teman-teman apa namanya, kadang-kadang kita merasa leader kita bertanggung jawab atas hidupnya kita. Padahal kan enggak ya. Leader itu sebenarnya hanya ngasih lihat, ini loh ada bisnis bagus. Kalau kamu kerjain, kamu bisa gini, 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 tahun depannya lagi gitu. Masa iya sih leader kita yang harus narik-narik kita? Capek kali narik kamu, apalagi berat badannya lumayan ya. Kalau kecil kayak aku sih nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, ayo lihat lagi ke dalam hati kita, lihat lagi ke dalam diri kita. Kita ini udah jadi good team player, apa masih negatif gitu ya, mentalnya belum positif, belum punya tanggung jawab. Apalagi kalau kita nggak respect sama leader kita. Ya, kalau kita nggak respect sama leader kita, gimana caranya kita bisa dekat sama dia? Sementara di bisnis ini kalau kamu jauh-jauh gitu ya dari leader kamu, itu ya gimana ya, kamu kan nggak punya pengalaman ya, kita kan di sini join belum tahu apa-apa, harusnya kita lengket kayak perangko sama leader kita ya, tiap hari gangguin leader kita gitu, harusnya ya teman-teman ya. Jadi harus ngapain sih agen yang bertanggung jawab itu, harus ngapain ya, harus inisiatif teman-teman ya, harus melakukan menurut supaya aku bisa dapat ini, harusnya aku gini nih, harusnya aku ini, harusnya aku prospek sehari 10 kalau perlu gitu ya. Nggak harus ditanyain leader, Dinar hari ini udah prospek siapa aja gitu ya. Pada saat ditanya kayak gitu kita udah jawab, aku udah prospek 5 hari ini, harusnya gitu. Jangan sampai kita jawabnya,
prospek siapa ya? Iya nih nggak tahu harus prospek siapa hari ini gitu. Prospek siapa ya? Kita malah nanya ke leader kita mau prospek siapa. Ya prospek siapa? Kamu lah yang tahu harus prospek siapa. Masa leadernya, ya kan? Jadi teman-teman, ini pada saat 2017 aku melakukan ini ya, karena aku masih part time di Januari sampai Juni, teman-teman. Kenapa? Karena aku anak rantau. Kalau aku langsung full time pada saat itu menurutku kurang bijaksana ya. Jadi orang bilang, si Dinar ini penakut gitu ya, karena ada agen-agen yang dia pemberani banget teman-teman ya. Dia bilang, udah langsung resign aja, nggak apa-apa, nggak punya uang, bulan depan kamu pasti closing kok gitu. Yang menurutku setiap orang itulah uniknya bisnis ini teman-teman. Tidak ada cara yang salah, tidak ada cara yang benar. Semua hal orang bisa lakukan sesuai dengan stylenya masing-masing, yang penting nyampe ke tujuan. Ya kan? Se-fleksibel itulah cara kita untuk mencapai goalnya kita di bisnis ini gitu loh. Apapun yang kamu lakukan bisa selama itu halal. Ya, nah teman-teman, siapa di sini yang masih malu-malu kalau ditanya orang kerjanya apa? Mau jawab Prudential malu, mau jawab One Vision nanti ditanya One Vision apa, mau bilang agen tapi nanti langsung dijauhin gitu ya. Ayo siapa yang masih kayak gitu? Masih kayak gitu tapi pengen promosi adek ditinggal berapa puluh hari lagi nih, 32 hari lagi. Coba dong teman-teman di Instagram, dimanapun, di sosmed, di WA ngomong. Ya aku sekarang di Prudential, emang kenapa kan nggak langsung mati gitu ya? Atau orang-orang nggak langsung kayak punya kena serangan jantung gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau ada yang mundur nggak apa-apa, itu biasa ya, biasa. Emang siapa sih di dunia ini yang jualan tapi semua orang pasti beli ke dia? Enggak juga ya. Jadi teman-teman harus keluar-keluar. Aku bilangnya keluar-keluar ya. Teman-teman kalau lihat Instagramku tahun 2017, tiap jam posting asuransi. Ngelihatnya sekarang aku malu ya. Ya ampun, norak banget ya 2017, tiap jam posting asuransi, tiap jam posting asuransi. Tapi sekarang ya belajar teman-teman, udah lebih soft gitu ya. Sekarang udah posting foto-foto gitu, piala-piala gitu loh ya. Jadi ada waktunya teman-teman. Nggak apa-apa kalau sekarang terlihat udik, brutal gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman tahu itu mendekatkan diri ke goalnya ya, menuju ke goal. Canvassing, pernah nggak aku canvassing teman-teman? Pernah ya. Zaman sekarang ada nggak orang masih canvassing? Ada teman-teman. Timku masih ada yang canvassing, tapi sekarang canvassingnya online. Ya, zaman sekarang udah digital teman-teman. Di canvassing online tuh gampang banget, ngeblas gitu ya, terus kenalan sama orang yang nggak dikenal gitu. Ada ya. Yang calon adikku sekarang tuh kerjanya kayak gitu. Orang yang nggak dikenal semua. Sampai kemarin baru nyangkut satu pemain FTV gitu. Kita lagi PDKT, mudah-mudahan dapat referensi dari dia gitu ya. Jadi canvassing, telepon gitu ya. Zaman dulu telepon sampai bebu-ibu ya mulutnya teman-teman. Halo Pak, ini Dinar dari Prudential. Apa Prudential? Tut gitu ya. Terus telepon lagi, Pak ini Dinar dari apa? Prudential. Oh tukang tipu ya. Oh gitu-gitulah ya. Udah biasa ya teman-teman ya. Referensi. Teman-teman harus percaya diri minta referensi. Pasti di sini udah diajarin cara minta referensi. Nggak usah kita bahas ya. Rekrut yang banyak teman-teman. Ada yang bilang, udahlah sekarang nggak usah rekrut, udah tinggal sebulan lagi. Kata siapa? Masa gara-gara sebulan kita jadi nggak rekrut? Masih ada kesempatan, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba dia bikin polis, saudaranya, keluarganya, teman dekatnya, gitu ya, teman komselnya, teman kerjanya, teman ini, orang tuh banyak teman zaman sekarang, teman-teman komunitas. Jadi tetap harus rekrut, ya. Apalagi kalau teman-teman mau promosi agency director ya. Teman-teman, selagi masih agen harus berlagak seperti leader, ya kan? Harus bisa ngajarin agennya, terus ngarahin gitu. Karena teman-teman ini ingat ya, 30 hari ke depan teman-teman yang hari ini berkomitmen mau promosi jadi AAD akan menjadi AAD loh di 1 Januari 2022. Jadi kalau ada orang yang bilang, nantilah kalau udah jadi leader baru belajar manage tim gitu. Enggak ya, teman-teman ya. Kita harus, itulah yang dibilang tadi, be dulu. Jadi jadi dulu dari dalam diri nih gitu ya. Kita harus menganggap diri kita oh gitu. Nah misalnya soal kaya, oh mindsetnya kita dulu nih yang harus kaya. Maka nanti kaya secara materi itu datang sendiri. Itu be namanya teman-teman ya. Nah aku pun baru belajar setelah sekarang-sekarang ini. Nah teman-teman percaya dong, ini pasti sering diomongin ya. The power of hukum bilangan besar. Nah teman-teman zaman agen,
Ini adalah yang aku pegang dan aku ceritakan ke semua orang yang mau aku rekrut. Jadi gini loh, kalau kita join di bisnis ini ya, misalnya nih, satu hari kamu ketemu satu orang, satu bulan berarti 30 dong, satu tahun 360 orang dong, iya kan? Nah, dalam setahun aja kalau kamu nggak pintar, bego terus, aku bilang gitu ya, bego terus. Nah, dulu kan aku rekrut teman-teman dekat ya, jadi bisa ngomong kayak gitu loh teman-temannya. Misalnya bego banget lah, yang closing tuh cuma 10%, berarti 36 orang kan. Nah, dari 36 orang ini misalnya preminya cuma 500.000 semua, 6 juta API. Berarti setahun kita udah punya 216 juta API loh. Jadi zaman dulu ya teman-teman, aku nggak bisa cerita tahun pertama, tahun kedua nih, aku nggak ngomong kayak gitu. Aku ngomong ini, bahkan sampai sekarang kalau menurutku dia nggak kalau misalnya cerita terlalu tinggi, nggak nangkep gitu ya, aku tetap cerita yang ini teman-teman. Jadi setahun kita cuma udah dapat 216 juta dengan bego. Dan males banget satu hari cuma ketemu satu orang, ya kan? Nah, dengan 200 juta ini, kita tuh udah bisa loh promosi AAD, karena tugas kita tinggal ajak 4 orang timnya kita yang jadi partner gitu ya, satunya 50, 50, 50. Atau ada satu orang yang tiba-tiba 100 juta gitu. Apalagi sekarang udah 300 juta ya teman-teman. Kalau dulu kan masih 400 juta. Coba teman-teman bayangin, gimana ceritanya ini bisnis nggak masuk akal. Satu hari teman-teman ketemu satu orang aja yang preminya 500.000. Coba. Kurang masuk akal apa? Kurang masuk akal apa bisnis ini teman-teman? Jadi aku mikirnya sebagai orang kampung ya, yang nggak tahu caranya jadi kaya kayak apa. Aku cuma tahu oh di bisnis asuransi bisa kaya dengan cara kayak gini teman-teman ya. Satu hari ketemu satu, walaupun preminya 500.000 kita bisa kaya loh di sini ya dengan bisnis ini, sistem bisnisnya si Prudential. Ya teman-teman bagian sini paham lah ya. Nah sekarang teman-teman udah pernah dengar ini? R sama dengan M kali A kali S. Kalau kita di MRT bilangnya Raden Mas, ya. Result adalah kalau kita mau capai berapa API gitu ya, atau berapa income itu biasanya, tapi kita hitung berapa API. Teman-teman yang hari ini misalnya hari ini mau promosi AAD, ada di sini yang masih kurang 200 juta API, boleh chat saya gitu ya. Siapa di sini yang mau promosi AAD tapi masih kurang 200 juta API? Lalu udah mulai nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman sebelahnya. Iya nih, mana mungkin ya, kita kan masih kurang 200 juta gitu ya. Ya, Miss Dianto, Yeni, Mariosa, siapa lagi tuh, Indri, saya panjang A-nya ya. Masih kurang 200 juta. Nah, pertanyaannya, kalian merasa ini masih mungkin atau udah mustahil? Coba. Masih mungkin atau udahlah mustahil Dinar, udah kayaknya aku udah menyerah sih. Aku udah bilang sih ke leaderku, udahlah tahun depan aja, udahlah bulan depan aja, karena bulan depan udah tinggal 31 hari lagi. Nanti deh Januari aku kerja keras lagi. Percaya deh sama aku, bohong. Nanti Januari kamu juga males-malesan. Ya, catat nih ya. Siapa nih? Sangat mungkin ini udah berapa orang nih yang promosi AD berarti ya dari One Vision. Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk yang ngechat ya. Oke, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman merasa ini masih mungkin, benar banget. Teman-teman lihat ya. Nih, bentar. Jadi misalnya masih kurang 200 juta API. Siapa di sini yang marketnya kecil-kecil banget? Aduh, aku tuh kalau closing ya Dinar cuma 600.000, 700.000, 800.000, 1 juta aja nggak nyampe. Siapa di sini yang kayak gitu? Ayo kayak aku dulu. Teman-teman 2017 closinganku itu ya 300.000. Waktu itu 2017 teman-teman ingat nggak ada apa ya namanya ya, yang tiba-tiba Prudential akhir tahun keluarin produk yang bisa 300.000. Waktu itu kan udah 400.000 kalau PGB, PAA gitu ya. Apa ya namanya? PAA hebat tuh, baru ingat kan? Siapa di sini yang pernah jual PAA hebat? Itu 300.000 loh. Zaman itu kecil-kecil kalau banyak kenyang juga. Bener, iya loh. Nih teman-teman ya, tuh PAA hebat masih ingat ya. Zaman itu aku jual PAA hebat. Dari PAA hebat pun bisa promosi AAD loh teman-teman ya. Ini kita ngomong, aku ngomong untuk teman-teman yang masih mau berkomitmen untuk promosi AAD ya. Kalau yang belum masuk, masuk sekarang, suruh join sekarang ya. Lihat nih, masih mungkin. Ya, saya jual PA hebat, sama kita ya. Teman-teman masih kurang 200 juta. Preminya kecil-kecil. R ini adalah result. M ini adalah market kita, API kita case size-nya berapa sih gitu ya. Nah, A ini adalah aktivitas ketemu orangnya. S ini adalah skill-nya, berapa persen rasio closing-nya kita.
Nah, yang paling bisa dikontrol teman-teman adalah aktivitasnya kita. Harus ketemu orang berapa per hari gitu ya. Nah, kalau mau 200 juta, marketnya kita cuma 10 juta API, rasio closing kita masih bego banget, istilahnya gitulah ya. Kita aja kadang nggak ngerti kita ngomong apa sama orang gitu ya. 10% lah katakan. Dari 10 orang itu satu yang closing gitu ya. Berarti kalau teman-teman punya market kayak gini, satu hari harus ketemu 30 hari ke depan ya, 30 hari ke depan harus ketemu 6 sampai 7 orang per hari. Menurut teman-teman, 6 sampai 7 orang per hari masih mungkin nggak nih? Masih mungkin ketemu 6 sampai 7 orang per hari? Zaman 2017 di bulan Desember bisa loh teman-teman, aku ketemu 6 sampai 7 orang per hari bulan Desember, dan itu offline bukan online. Zaman sekarang teman-teman tinggal kasih link Zoom ya, 1 jam orang pertama, orang kedua 1 jam, orang ketiga 1 jam, makan siang dulu, habis itu ketemu lagi gitu. Masih bisa teman-teman ya, karena ini online udah lebih gampang. Zaman dulu ya, aku cara ketemunya gimana kalau offline Dinar? Oh, langsung ajak teman-teman reunian. Kita ketemuan yuk, langsung 6 orang, si A, si B, si C, si D, gitu ya, si E yang saling kenal. Langsung tuh aku jelasin satu-satu. Iya, jadi gini loh, bla 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 bla, langsung tuh ceritain ya. Satu orang 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Rasio closingnya zaman itu bisa dibilang aku 20% lah ya teman-teman ya, zaman agen gitu. Karena kan makin lama kita makin sering, skill ini kan bisa diasah ya teman-teman. Karena sebenarnya nggak mungkin sih kita udah jalanin bisnis ini misalnya 1 tahun, masa tahun depan masih 10%, ya kan? Harusnya naik dong. Ya, market ini juga bisa naik teman-teman. Misalnya nih yang kedua atau yang kedua, teman-teman kalau rasio closingnya 20%, itu langsung setengahnya loh ya. Marketnya sama 10 juta ya. Orang-orang yang 700, 600, 800 gitu ya. Pokoknya nggak nyampe 1 juta gitu. Zaman itu teman-teman, mungkin ini bisa jadi tips, aku pergi ke orang-orang yang udah punya keluarga. Jadi kalau orang yang single, aku nggak masukin list namanya di final sprint kayak gini. Kalau udah berkeluarga, minimal dia bikin untuk istri, suami, anaknya kalau ada 2 lebih bagus, ya kan? 4 orang misalnya kali 500.000 itu udah 2 juta, teman-teman. Ya, nah kayak gitu caranya. Jadi teman-teman bisa pakai, mungkin pergilah ke orang-orang yang udah punya keluarga dan pastikan orang ini sayang keluarga. Kalau dia masih single, teman-teman punya list nama semuanya single, langsung ceritain untuk orang tuanya, ya mamanya, papanya dia, gitu ya. Kalau dia sayang adik-adiknya mungkin bisa. Makanya teman-teman fact finding, gitu ya. Jadi zaman dulu sampai sekarang, teman-teman nasabahku semua itu satu keluarga. Kalau satu keluarga masih ada yang belum jadi nasabahku, itu gemes banget rasanya, itu orang pasti aku datangin terus, pepet terus sampai satu keluarga jadi nasabahku ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya dari 2017 teman-teman, list nasabahku itu aja ya. Jadi misalnya hari ini, tahun ini aku prospek dia, tahun depan dia nikah, tahun depannya punya anak gitu ya, baru aku masuk ke mertuanya, orang tuanya, adik-adiknya, kakaknya gitu-gitu. Jadi orangnya di situ-situ aja. Kenapa? Karena aku merasa kalau satu keluarga gitu ya, servis bagus, nah mereka enak sama kita, jadi kayak kita keluarganya gitu. Jadi di grup WA aku banyak banget ya teman-teman, grup WA mereka satu keluarga ada di situ, terus ada Dinar, ada agen asuransinya di dalam grup WA itu gitu. Jadi banyak banget yang kayak gitu ya, suami istri terus ada orang ketiga di dalamnya, ada Dinar gitu. Nah kenapa? Karena menurutku enak banget kalau satu keluarga itu ngerti asuransi. Jadi once satu orang keluarga ini klaim, yang lain bisa bantu. Mereka ngerti gitu. Oh iya, kata Dinar kan gini, kata Dinar gini gitu loh. Jadi udah paham ya. Kemungkinan komplainnya kecil banget teman-teman ya kalau satu keluarga. Nah, teman-teman misalnya bilang, aduh, kalau misalnya harus ketemu 6-7 sehari agak gimana gitu ya. Ada nih agen-agen yang baru dengar gini aja udah alasan. Bilangnya sih mungkin di mulut, tapi dalam hati ya mana mungkin Dinar 6 orang per hari. Ya udah 3 per hari ya. Nah, bisa juga digedein di market size-nya, teman-teman. Ketemulah, tulislah list nama, pergilah ketemu orang yang marketnya itu bisa naik. Misalnya 20 juta API. Gitu ya, 20 juta API mungkin di One Vision kecil gitu ya, tapi zaman aku agen teman-teman, begitu ada yang closing 1 juta aja, itu rasanya umurku nambah 1,5 tahun ya. Wah gitu, aku langsung cerita ke Kelvin, Vin tahu nggak hari ini aku closing 1 juta? Mungkin saat itu Kelvin bilang gini ya, aduh kenapa aku punya agen kayak gini ya, 1 juta aja bangga gitu kali ya. Padahal aku udah happy banget ya, Vin aku hari ini closing 1 juta gitu ya. Sampai sekarang ya teman-teman, kalau aku closing gitu misalnya ya, kayak kemarin tuh sekarang aku
Paling gede ya teman-teman, satu keluarga tuh 12 juta. Jadi pada saat aku closing 12 juta ini, aku juga lapor ke Kelvin. Vin, tahu nggak sekarang aku bisa loh punya satu keluarga 12 juta gitu ya. Saking bangganya teman-teman, belum pernah ya. Jadi kalau orang tuh teman-teman liatin orang closing kayak tadi tuh 1,2 M gitu ya. Teman-teman sama. Aku sampai sekarang juga masih mikir gini, iya tenang Dinar, kamu harus belajar melayakkan diri. Nanti kalau kata Tuhan kamu udah layak pegang kayak 1M, 2M, bisa Tuhan kasih. Gitu aja ngomongnya. Teman-teman harus congrats orang yang closing besar. Wah congrats ya, congrats gitu. Jangan dalam hatinya mengumpat gitu ya. Alah, paling juga dia memang marketnya besar-besar kok. Iya, dia kan orang kaya. Ya, mama papanya aja emang udah kaya. Nah, tuh yang dari dalam ya. Yang dari dalam tuh langsung dibuang teman-teman ya. Itu negatif-negatif. Langsung di-close gitu ya, dihapus gitu. Nah, itu teman-teman kita memperbesar kapasitas diri. Nah, kalau mau besar lagi nih teman-teman lihat yang paling bawah. Kalau 30 juta API rata-ratanya terus skillnya kita juga naik 30% aja teman-teman. Dari 10, 3 yang closing. Teman-teman lihat ya, cuman perlu ketemu satu orang loh per hari 30 hari ke depan. Teman-teman, jadi masih kurang 200 juta API promosi AD hari ini. Teman-teman cuman perlu tanya ke diri sendiri. Apakah aku masih yakin aku mau melakukan ini? Bukan tanya, masih bisa nggak aku ya? Masih bisa nggak ya? Jawabannya bisa. Pertanyaannya adalah tanya ke diri sendiri, teman-teman. Aku masih mau nggak ya melakukan ini? Mau nggak gitu? Tanya ke dirinya, sebutin namanya. Misalnya tadi namanya siapa? Mukmin. Siapa sih? Ayo, mana tadi yang mau promosi adik? Dede gitu ya. Ayo Dede, tanya ke hatinya, tanya ke dirinya. Masih mau nggak? Karena kalau mau, ini bisa. Oke, gimana? Yang mau promosi AD masih mau? Miss Dianto masih mau? Ayo, mau gitu ya. Nah, mau tuh siapa ini leadernya Miss Dianto? Tolong dicatat. Yeni Mariosa, tolong dicatat. Toro. Dicatat nih sama leadernya ya, langsung tuh promosi AAD 2021 nanti di panggung promosi 2022 Januari ya. Indah Rahma, nih aku sebut namanya, kamu akan didengar sama malaikat Tuhan ya. Kamu bilang mau, dari dalam harus mau ya. Nah, kenapa aku bilang mau? Karena teman-teman di Desember 2017 aku juga masih kurang 200 juta. Jadi sama teman-teman saat ini dengan kondisiku di 2017, teman-teman aku juga masih kurang 200 juta ya. Nah, gimana ceritanya bisa promosi AD 2017? Ya kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu juga, lakukan hal yang berbeda. Nih ya teman-teman, kalau kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki dalam hidup, maka kamu perlu melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang udah tinggal 30 hari, nggak mungkin sama dong caranya dengan 11 bulan sebelumnya, harus beda gitu ya. 2017 teman-teman belum ada proof force. Aku harus bawa laptop kemana-mana, bawa print-printan semua tabel-tabel, premi segala macam, bukti klaim gitu ya dalam map besar. Belum punya uang untuk beli tab, zaman itu juga nggak bisa pakai tab karena nggak ada proof force, ya harus laptop gitu ya. Teman-teman pernah, siapa di sini yang belum pernah naik KRL? Boleh SSSSS yang belum pernah naik KRL. Apa di sini semua orang pernah naik KRL? Teman-teman, zaman itu aku belum pernah naik KRL, jadi aku nggak tahu suasana di KRL kayak apa ya. Nah, rambutku dulu lebih panjang dari sini, teman. Udah dong KRL. Nah, zaman itu aku nggak pernah, teman-teman. Di Medan nggak ada KRL. 2017 rambutku lebih panjang dari ini, teman-teman, dan nggak diikat gitu ya, supaya agak kelihatan bagus di depan nasabah gitu ya. Aku lari-lari di KRL. Belum pernah naik KRL, teman-teman. Aku kira KRL itu gimana ya? Aku juga nggak cari tahu gitu. Memberanikan diri. Jadi kalau jauh-jauh, misalnya ke Bogor, ke Depok. Zaman itu aku belum punya mobil ya, teman-teman ya. Siapa di sini yang masih agen gitu? Pengen punya mobil gitu ya. Nah, sama mungkin pada saat itu juga kita sama. Udah dong dari rumah cantik. Betul, keluar KRL langsung lusuh, betul banget. Jadi teman-teman, itu aku sampai nangis ya. KRL-nya itu ternyata sempit banget. Aku kecil
kecil banget loh ya teman-teman, tinggiku cuma 149. Begitu masuk KRL aku kejepit di dalam sampai nangis, tau nggak? Ibu-ibu sebelahku langsung dia bilang, puk, Neng, baru kali ini ya naik KRL. Dia lihat aku nangis teman-teman, sampai iya Bu gitu, sakit banget teman-teman, nggak tahu itu rambutku. Pokoknya ada yang ketarik gitu, banyak banget rontok gitu. Ternyata dalam KRL sebegitunya ya. Itu zaman final sprint teman-teman, akhirnya aku memberanikan diri ya, pergi kemana terus lari-lari ngejar-ngejar KRL. Kalau ketinggalan sekali langsung tuh telat nanti ketemu orang gitu loh ya. Nah zaman itu aku masih naik busway, jadi kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Belum pernah dilakukan ya, harusnya harus lakukan gitu. Bangun lebih pagi teman-teman, tahu nggak di final sprint 2017 aku tuh tidur mungkin cuma sekitar 3 jam ya, jam 2 gitu baru sampai rumah, jam 1 gitu ya baru sampai kosan, habis itu jam 5 udah kebangun lagi, langsung mikirin hari ini aku mau kemana, hari ini mau ketemu siapa, udah berapa nih, kurang berapa gitu loh, udah dicatatin tiap hari nambah berapa, tiap hari nambah berapa. Zaman itu masih submit manual lagi pakai kertas teman-teman, bukannya udah ada Proofforce kayak zaman sekarang ya teman-teman. Pikirkan dan katakanlah apa yang kalian inginkan. Oke, kalau kalian tidak menginginkan itu, jangan pernah pikirkan dan jangan katakan. Pada saat ketemu leader, katakan dan pikirkan apa yang kalian inginkan. Oke, aku belajar ini dari Coach Robbie Oktober ya awalnya, tapi sebenarnya semua mengajarkan hal yang sama. Hidup kita akan berubah pada saat kita merubah kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Teman-teman percaya ya. Nah, lakukanlah teman-teman apa yang seharusnya harus dilakukan, bukan yang diinginkan. Semua orang pasti pengen nih nonton drakor, main game, santai-santai, ngopi-ngopi, ya kan? Tapi apakah itu yang harusnya kalian lakukan saat ini? Pasti tahu jawabannya ya. Tundalah kesenangan kalian untuk 30 hari ke depan, teman-teman ya. Jika kamu menginginkan sesuatu, pasti akan menemukan jalan. Jika tidak, kamu akan menemukan alasan. Sama kayak tadi, mungkin nggak ketemu 6 sampai 7 orang. Langsung tuh ketemu alasan. Macet gini, Din, mana mungkin? Ini Jakarta gini, mana belum hujan lagi, aku naik motor, kucingku beranak, istriku lagi hamil, anakku ngeyel-ngeyel di rumah, demam, lagi corona, semuanya ketemu alasan, berarti kamu tidak niat. Oke, jadi kalau ditanya sama leadernya, nggak usah kasih alasan karena leader kamu juga tahu kamu nggak niat. Udah gitu aja ya. Oke teman-teman, ini yang tadi aku bilang, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, maka itu yang akan terjadi. Sama kayak tadi aku bilang, kita berdoa 1 jam ya, tapi 24 jam ini lebih banyak 23-nya teman-teman, lebih hati-hatilah dengan yang 23 jam. Bukan yang 1 jam ngoceh-ngoceh sama Tuhan gitu ya, nangis-nangis, Tuhan aku pengen AAD gitu ya. Nah teman-teman, jika kamu mengerjakan sesuatu yang benar-benar kamu cintai, maka sebenarnya nggak perlu motivasi apapun ya. Kamu akan tertarik sendiri oleh apapun yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu memang benar-benar mau jadi AAD, mau jadi AD tahun ini gitu ya, nggak perlu leader kamu kasih motivasi tiap hari, ayo semangat. Harusnya kamu yang motivasi diri kamu sendiri. Kamu dong ngomong di grup duluan, bangun jam 5 pagi ngomong tuh di grup, semangat hari ini aku mau ini, doain aku ya leader. Udah gitu aja, nggak perlu nunggu leader kamu, iya nih leader aku nggak telepon hari ini, dia nggak perhatian sama aku. Ya ampun, cengeng banget ya. Nggak ada ya di sini yang kayak gitu ya. Ada kenalan aku yang kayak gitu ya. Nah teman-teman, di PHP gitu ya, ditolak, diusir, dijauhin sama teman, dikatain gila sama keluarga kita. Siapa di sini yang belum diomongin gila sama keluarganya? Aku aja dulu cuman kerja di Indovision jadi karyawan gitu ya. Begitu keluarga aku tahu aku mau join asuransi, diomongin gila. Gila nih si Dinar, sampai di oceh-ocehin. Jadi kalau orang Batak tuh ada namanya tulang gitu ya. Tulang itu kalau di orang Batak itu kayak Tuhannya kita gitu ya. Kalau tulang yang ngomong harus didengar gitu ya. Nah itu tulang aku udah disuruh telepon tuh, disuruh datang ke rumahnya, bukannya beli polis dioceh-ocehin gitu ya, udah biasa ya. Ini kamu bere ya, bilangnya kan bere gitu ya, ponakan gitu ya. Kamu kan udah kerja bagus-bagus di MNC, bla 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 bla, dikatain gila gitu ya. Tapi sekarang teman-teman, aduh dibangga-banggain, memang hebat ini bereku ini ya, si Dinar ini ya, dari awal tulang udah tahu ini hebat. Biasa ya teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu kita ini dipantau.
Kapan jadi suksesnya? Lihat tuh si Dinar, kapan berhasilnya? Coba kita liatin. Diliatin teman-teman, nanti orang-orang ini yang menolak, yang PHP, yang ngusir, yang jauhin gitu ya, yang ngomongin kita gila, nanti akan ada waktunya mereka tuh mengakui kita. Ya teman-teman, ini tahun 2017 cuman nggak tahu mindsetnya biasa-biasa aja, pokoknya kerja gitu ya. Ini 2017. Nah tuh nanti teman-teman kalau udah ada namanya di panggung promosi, wah, lihat tuh senyumnya lebar banget kan, tiba-tiba bibirku tuh kayak udah 10 cm mau ke samping kiri kanan, semua wajah udah senyum gitu ya. Tuh ada namanya Dinar Manalu dipanggil tuh. Nanti juga kan di Januari pasti ada acara promosi gitu ya di One Vision, dipanggilin namanya. Seneng banget. Teman-teman, zaman aku promosi 2018 Januari itu aku belum nikah. Aku nikah bulan April 2018, 3 bulan setelah promosi. Teman-teman tahu nggak? Pelaminan itu nggak ada apa-apanya dengan panggung promosi. Panggung promosi itu rasanya wow gitu ya. Enak banget gitu, bangga banget. Pelaminan itu rasanya, oh gini nikah. Biasa ya. Panggung promosi itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Nah, siapa nih yang sekarang udah jadi AAD, mau jadi AD? Sebenarnya sama ya. Yang aku kerjakan sama, teman-teman, tapi pada saat itu kita udah jadi lebih pede. Kenapa? Ya pede dong. Kita kalau dibilang orang, dia tuh udah promosi loh. Orang-orang di sana pasti ngomongin kita yang nggak ngerti gitu ya. Si Dinar tuh jadi manajer loh di Prudential sekarang. Ketawa ya teman-temannya. Oh iya terserah dia mau ngomong apa gitu ya. Kita yang tahu kita melaluinya kayak apa. Nah ini 2018 teman-teman, bisa dibilang sebenarnya aku kerja tuh nggak dari awal tahun ya. Karena Januari sampai April, sampai aku nikah, sampai bulan Mei gitu, bapakku kena serangan jantung ya. Jadi dia dirawat di Siloam Medan, bolak-balik ICU teman-teman ya. Jadi pada saat itu aku bersyukur banget. Wah, terima kasih Tuhan, thank you banget aku udah di Prudential. Kalau aku masih jadi karyawan, gimana caranya teman-teman? Pamit ke bos sampai bulan Mei. Bos, Bu, Pak, izin dulu ya, cuti 5 bulan. Hello, cuti hamil aja 3 bulan. Nah, gimana caranya kamu cuti 5 bulan ya untuk jagain bapak kamu? Emang orang yang lain nggak punya bapak? Nanti diomongin gitu, teman-teman ya. Nah, ini leader baru. Kalau udah jadi leader hari ini teman-teman yang masih ragu-ragu, ini aku bener nggak ya di sini? Aduh, mau ngajak orang tapi kayaknya aku aja belum bener gitu ya. Nah, teman-teman sering-seringlah deket sama leader. Aku bilangnya kita harus tertanam di agensinya kita. Jadi begitu ada acara harus ikut gitu ya, harus ikut teman-teman. Ngapain pun, acara apapun, menurut kita itu nggak penting. Tapi percayalah orang-orang yang mengadakan acara ini itu udah mikir gitu ya, gimana caranya supaya teman-teman dapat komunitas yang positif, gimana caranya kondusif, gimana caranya teman-teman biar tetap semangat. Ini dipikirin loh, bukan asal-asal ya acara ini ya. Itu speaker-speakernya juga udah dipikirin, didoain sama Ko Paulus ya, siapa lagi nih gitu ya. Teman-teman aku merasa banget ya, karena kalau kebetulan aku PIC di MRT untuk yang acara hari Senin. Untuk minta orang sharing aja rasanya tuh ya, Tuhan beri aku nafas kehidupan yang baru gitu ya. Jadi kalau disuruh sharing tuh jangan tolak teman-teman ya. Nah 2018 sama, promosi agency director adalah harga mati. Kenapa teman-teman? Karena di awal tadi aku udah cerita, income 25 juta per bulan itu kebanyakan dari overriding, bukan jualan pribadi, teman-teman. Secara aku ini jualan juga bukan yang PCC, double star club, bahkan star club pertamaku aja baru tahun lalu, teman-teman. Jadi pada saat itu aku merasa, oh iya, harus jadi agency director, harus punya tim gitu ya, harus punya banyak teman yang aku bantu berpromosi supaya mereka juga bisa sukses di bisnis ini. Aku bisa dapat income dari mengerjakan hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu, coba di sini berapa OR-nya agency director? Coba pada tahu nggak nih yang mau jadi agency director? Kalau nggak tahu berarti teman-teman, aduh kurang kuat nih. Karena gini ya, nggak mungkin orang nggak mau duitnya, pasti orang mau duitnya sih ya. Entah nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, tapi duit itu pasti 5 teratas alasan kita mengerjakan bisnis ini. Jadi teman-teman harus tahu ya, zaman aku agen itu udah diajarin, Dinar harus tahu dong, kalau jadi agen jualan dapat berapa, kalau jadi AAD jualan dapat berapa, karena tambah overriding. Apalagi kalau kamu jadi agency director. Terus kalau misalnya kamu punya tim gitu ya, kalau kamu jadi agen, punya tim yang jualan misalnya 100 juta, kita tuh nggak dapat apa-apa loh. Tapi begitu jadi AAD, kita dapat overriding itu dari semua tim kita. Dari agency director juga. Nah itu teman-teman yang harus paham. Oh iya, kerugiannya berapa gitu ya. Teman-teman ingat,
mengandalkan Tuhan. 70% dan 40% kakak. Nah tuh, dari mana? Dari komisi tahun pertama ya. Nah itu benar tuh, berarti ini udah mau jadi agency director nih, keren. Teman-teman minta, yakini, dan terima ya. Dan teman-teman harus sekarang bersyukur loh. Apa itu namanya? Targetnya cuma 900 juta, itu diskon berapa persen coba? Zaman dulu masih 1,2. Dimana teman-teman harus mikir gini, gimana kalau tahun depan dibalikin loh jadi 1,2. 900 aja aku belum nyampe sekarang. Makanya harus nyampe. Sekarang tuh harus nyampe 900 juta ya. Oh, aku udah ayo 3 menit lagi gitu katanya. Nah, teman-teman, hukum bilangan besar tadi diulang lagi. Kalau dulu kita bilang, oh 1 hari cukup 1 orang. Sekarang 1 hari harus berapa? Teman-teman hitung ya. Kalau nggak bisa ngitung, ayo ketemuan sama leadernya, ajak ya. Misalnya nih teman-teman bilang, iya sih aku tahu aku harus naikin market, tapi aku nggak tahu harus ngomong apa. Ajak leadernya, gitu ya. Zaman sekarang kalian ajak leader, nggak mungkin nggak mau, pasti mau. Jangan-jangan leader kalian yang nanyain, ayo hari ini ketemu siapa? Ayo gitu ya. Ayo dimanfaatin leadernya ya. Inilah waktunya kalian memanfaatkan orang lain. Hanya di bisnis ini loh bisa ya. Nah, teman-teman, ini mindset. Kalau teman-teman masih ragu, udahlah kayaknya aku nggak usah deh, kayaknya aku tenang teman-teman. Kalian nggak perlu paham banget bisnis ini bagus atau enggak. Cuman aku mau kasih pendapat ya. Di MRT mungkin di sini ada juga ya di One Vision orang-orang yang dulunya udah hebat banget gitu loh. Pengusaha gitu, bukan kaleng-kaleng istilahnya ya. Misalnya nih, teman-teman tahu ya, nanti cari kalau nggak kenal. Eli Hendrawan dan Sieni Subiantoro. Pada saat aku tahu mereka ini pebisnis, background keluarganya bagus banget gitu ya. So aku mikir, mereka aja join loh. Terus kenapa aku yang cuman anak kampung, anak ladang, sok-sok mikir gitu. Ini bisnis bagus nggak ya? Ini oke nggak ya? Ya elah, sok-sokan gitu ya. Udah kerjain aja. Tuh, Vivi Sabrina gitu ya. Banyak banget sih sebenarnya di MRT. Thomson Lau gitu ya. Nevi Vina gitu. Banyak fitur orang-orang yang backgroundnya itu ya memang dulu mereka udah bagus gitu. Misalnya siapa Stephen Joso gitu. Mereka itu kan keluarganya udah keren banget gitu. Ya, jadi teman-teman di sini lihatlah orang-orang yang udah duluan jadi senior gitu. Lihat mereka dulunya kayak apa. Nggak semua loh orang di Prudential ini orang yang kayak aku. Memang dari dulunya udah miskin aja gitu loh, teman-teman. Tapi ada orang yang memang udah oke, terus join bisnis ini karena mereka tahu ini bisnis bagus gitu ya. Oke. Yang belum pernah keluar negeri, ayo ya ini sharing aja teman-teman. Aku belum pernah keluar negeri, pernahnya ke ladang, ke sawah gitu ya. Nah ini pertama kali aku keluar negeri, hasil dari bisnis ini juga di 2018 dari NLC. Jadi teman-teman kalau udah jadi leader, kenapa teman-teman harus jadi leader? Karena banyak banget kontesnya. Kalau jadi agen itu cuman top agent terus. Tapi kalau udah jadi leader banyak banget kontesnya. Ada NLC, MYLC, terus kategori dari leadernya juga bisa banyak gitu ya. Double Star Club leader, PC leader, banyak banget yang bisa kita ambil gitu. Banyak peluangnya gitu. Jadi teman-teman jangan bangga, jangan zona nyaman. Mungkin teman-teman udah jadi agen, terus income-nya udah oke dibanding income sebelumnya. Terus zona nyaman gitu loh. No, teman-teman, harus jadi leader ya. Harus jadi leader, harus promosi. Oke, nah teman-teman pada saat itu siapa yang di sini mau promosi AD masih kurang setengahnya. Teman-teman di Desember aku pergi ke Singapura ini aku masih kurang 600 juta. Jadi 50% dari target 1,2 M itu teman-teman masih kurang. Dan tahu nggak? Pada saat kamu percaya, kamu yakin, itu Tuhan sediakan semuanya loh dalam 1 bulan itu di Desember 2018 month to date iniku issued-nya itu hampir 690 juta. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena melakukan hal yang sebelumnya belum dilakukan dari Januari sampai November gitu. Jadi sering orang bilang, coba kalau dari Januari kita kayak gitu ya, kejar target terus gitu. Ya tapi nggak ada yang salah teman-teman. Kayak tadi aku bilang itulah uniknya bisnis ini ya. Teman-teman, siapa di sini yang AAD mau ngejar AD masih kurang setengahnya? Dari 900 misalnya masih kurang 450, masih kurang 500 juta, masih kurang 400 juta gitu ya. Jadi kalian hari ini ketemu dengan orang yang masih kurang 600 juta. Ayo Natalia Yesi, kamu masih yakin atau enggak? Itu aja pertanyaannya ya. Kamu yakin nggak sama diri kamu? Ini masih masuk akal dan mungkin. Clara Verda, ayo overriding agency director tuh banyak loh Clara.
Jongki, ayo Jongki, kamu harus promosi promosi Ade. Lia, Betty, siapa lagi nih? I feel you lah ya, Salma, Rondang. Ayo kalian harus promosi agency director tahun ini. Bayangkan kalau misalnya tahun depan jadi 1,2, mau nggak? Ayo ya, kalian harus promosi agency director tahun ini. Tahun ini adalah waktu yang tepat. Ya, teman-teman, 600 juta aja Tuhan sediakan kok untuk dinner yang orang kampungan banget. Nggak ada apa-apanya. Jadi kalau cuma 400 juta, 300 juta, kalian harus yakin sama Tuhan itu ada disiapin untuk kalian kalau kalian lakukan yang terbaik di sisa 30 hari ini. Oke? Kayaknya itu aja ini soal klaim ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman akan lebih aware, lebih apa ya istilahnya, aku lebih mencintai bisnis ini pada akhirnya setelah aku banyak klaim gitu. Kalau dulu cuman klaim rumah sakit gitu ya, tapi pertama kali di Desember teman-teman lagi final sprint gitu ya, tiba-tiba nasabahku kanker dan serangan jantung, lagi final sprint Desember 2018 loh teman-teman, dan di hari Natal yang penyakit kanker itu meninggal dunia 25 Desember 2018 jam 5 subuh dia meninggal di Darmais. Teman-teman bisa bayangin nggak, aku lagi berduka gitu, aku dekat banget sama dia, teman dekat, teman kerja dulu di Indovision, meninggal loh. Habis itu 20 ini kita kuburin dia, pemakaman 27 Desember, 28 Desember sepupuku kena serangan jantung di rumah sakit Cikini. Teman-teman bisa bayangin ya, lagi final sprint gitu, tiba-tiba harus ngurusin nasabah gitu. Itu rasanya ya aku nggak bisa bilang lah ya teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman nggak ngerasain ini. Ya, jadi kalau aku aja bisa, teman-teman pasti bisa. Oke, thank you teman-teman, semangat. Aku jadi semangat banget nih Kak Dinar. Habis ini pengen cepet-cepet ini nih ketemu orang nih. Oke, thank you Kak Dinar. Ada kenang-kenangan buat Kak Dinar ya. Silakan IT tampilkan sertifikatnya dan kita foto bareng ya. Habis ini pengen buru-buru ketemu orang nih aku. Mana IT? Mau lihat teh godang, terima kasih. Ya. Wih, ada yang bisa Bentar ya Kak. Siap, thank you. Ngabain sama Pak Herman. Ya, oke teman-teman semua buka kameranya, kasih senyuman terbaik ya. 1, 2. Layar pertama. Tunggu sebentar. Bentar. Ya. Tunggu. Bantu Pak Herman boleh? Ya, boleh Jof. Oke teman-teman, tolong chatnya jangan ditulis dulu ya. Ya. Ini ada 4 halaman. Oke, siap. Yang pertama 1, 2. Oke, sebentar. Yang kedua 1, 2. Oke, berikutnya 1, 2. Dan yang terakhir 1, 2. Oke, sip. Thank you Pak Geoffrey. Thank you. Pak Dinar, terima kasih ya. Salam buat teman-teman di MRT. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you Kak Dinar. Ya, buat teman-teman. Thank you Thank you. Tahan ya, pasti saya udah ini nih, udah perasaannya sama nih. Habis ini pengennya buru-buru aktivitas habis denger sharingnya dari Kak Dinar. Tenang. Kita mau lihat dulu nih teman-teman, top of the month bulan Oktober. Silakan IT. Suaranya belum keluar IT. Pranugra Research.
Rizky. Top Agent Oktober 2021. Ready Teros Jadi dari Sugiarso Pranoto 222 juta API. Top Syariah Oktober 2021. Ready Teros Jadi dari Sugiarso Pranoto 151 juta API. Oktober 2021. Wahidin juga FLC. Top Leader by Active Agent Oktober 2021. Leopold Jabari 7 Activation. Top Associate Agency Director Oktober 2021. Indah Sri Juniarti 160 juta FPI. Top Agency Director Oktober 2021. Yanto Pranoto 277 juta EPI. Congratulations of Oktober 2021. Selamat ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau dengerin wrap up dari BOD kita, Bapak Wahidin. Silahkan Pak Wahidin. Thank you Satrio. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi Pak Wahidin. Pagi Pak Wahidin. Pagi Pak Semangat semua ya. Pagi Pak. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan semangat terus di dalam final sprint ini. Ya teman-teman, hari ini luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan buat Ibu Dinar Manalu sekali lagi teman-teman. Ya, saya percaya teman-teman mendapatkan berkat ya, yang hari ini nggak hadir rugi banget teman-teman ya. Jadi saya akan coba wrap up teman-teman ya. 3 hal aja teman-teman yang saya dapatkan, yang saya mau bagi ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua udah punya catatan masing-masing ya. Tapi 3 hal ini yang saya dapatkan teman-teman. Pertama, sekali lagi teman-teman, setiap hari Sabtu kita mendapatkan background pembicara yang berbeda-beda ya. Hari ini backgroundnya TOP BGT nggak teman-teman? Biasa Pak Wahidin. Hari ini ya seperti Dinar bilang ya, bottom ya. Jadi hari ini yang ditampilin bottom ya, sehingga di MRT dibilang kalau Dinar bisa, Anda juga pasti bisa ya teman-teman. Hari ini bisa merasakan teman-teman bahwa nggak kepencet nih. Itu bisa. Pak Herman bocor ya. Sudah Pak, sudah. Oke. Hari ini teman-teman bisa merasakan ya bahwa ya kalau Dinar bisa, saya juga pasti bisa teman-teman ya. Dari orang kampung ya, lahir di Aceh, besar di Medan, ke Jakarta juga masih seperti biasa-biasa aja teman-teman. Ketika temu Prudential cuma mau 2 juta sebulan teman-teman. Jadi ini udah bottom banget. Saya percaya teman-teman semua ini udah garis bottom, kita semua sama paling nggak atau di atasnya. Kalau Dinar bisa, saya juga pasti bisa. Saya teringat kepada quotes-nya Bill Gates teman-teman ya. Kalau Anda lahir miskin itu bukan salah kita. Bukan salah Anda kalau Anda lahir miskin. Tapi kalau Anda mati miskin itu pasti salah Anda. Ya, jadi jangan biarkan latar belakang kita membuat kita punya mental block teman-teman, nggak bisa sukses. Ya, itu yang pertama, inspirasi dari Dinar bahwa siapapun bisa sukses apapun latar belakangnya. Yang kedua, teman-teman akan bilang, Pak, keren Pak orangnya, nggak biasa-biasa aja, namanya aja Dinar teman-teman ya, namanya udah Dinar, keren ya. Bagus banget Pak sharingnya ya. Nah teman-teman lihat hari ini ketika Dinar sharing ya, seorang yang newcomer baru tahun 2016, 2017 baru join, 2017 baru serius di bisnis Prudential teman-teman. Tapi hari ini bisa sangat matang sekali ya.
Bagus sekali nggak teman-teman cara pembawaannya dan isi materinya? Bagus banget, Pak. Bagus banget. Kenapa teman-teman? Teman-teman bertanya nggak? Kenapa bisa begitu? 4 tahun diproses di agensi MRT dan Prudential. Kenapa bisa kayak begitu? Itu yang jadi pertanyaan saya, teman-teman. Dan dia kasih tahu rahasianya. Dari pertama dia follow the leader. Dari yang kedua dia ikuti semua training, semua seminar yang diadakan agensi dia ikut, tidak pernah miss. Dan yang ketiga dia punya hati yang mau belajar. Sekalipun apapun ya dia bilang ya nggak negatif sama asuransi dan lain sebagainya. Teman-teman saya pikir 3 itu. Open mindset, follow the leader, dan ikut sistem. 4 tahun ya self development-nya luar biasa sekali teman-teman. Dan itu yang bisa menjadi yang bisa Prudential dan One Vision lakukan buat Anda semua. Saya berharap teman-teman di final sprint ini Anda bisa tetap ikut Move You dan Power Session setiap Sabtu. Leader-leader jangan miss. Setiap hari Senin kalau ada Strong League ya, ada Move You for Leaders ya, jangan bilang saya mau prospek, Pak, ya. Kalau ada mau prospek, reschedule setelah meeting, teman-teman. Coba atur. Kenapa, teman-teman? Karena meeting yang Anda lewatkan ya itu sayang sekali. Sayang nggak, teman-teman? Kalau hari ini banyak yang melewatkan sesi meeting hari ini. Meeting hari ini, teman-teman, Anda seperti diisi tangkinya full tank, teman-teman. Semangatnya, teman-teman. Kita perlu setiap hari Sabtu, Senin tidak miss. Supaya tangki bensin kita, tangki emosi kita diisi penuh. Di luar sana, teman-teman, bisnis Prudential sekali lagi bukan mudah ya. Bahkan bisa bilang tough, ada penolakan dan lain sebagainya. Yang membuat kita kuat, teman-teman, adalah meeting. Adalah training yang terus kita lakukan, kita isi emosi kita, isi bensin kita, teman-teman. Ya, jadi jangan lewatkan meeting sekalipun final sprint. Yang ketiga, teman-teman, secara cepat aja ya proses naik kelas yang kita di-sharingkan adalah be kali do sama dengan have ya. Pertama mindsetnya dulu teman-teman bahwa Anda bisa ya. Pola pikir itu paling penting ya. Pola pikir jaga selalu positif, jangan biarkan negatif. Dan kemudian do action-nya. Begitu banyak tips teman-teman yang saya nggak bisa yang saya pasti teman-teman sudah catat semuanya dan inspirasi ya, tinggal Anda jalankan. Inspirasi perjalanan promosi AD dan promosi AD Dinar, semoga bisa memberikan insight kepada kita semua. Manfaatkan waktu yang ada, saya ingatkan teman-teman, hitungan kita jangan per bulan lagi, 1 bulan ya teman-teman ya. Kita sudah buat per minggu. Bahkan kita bisa ya, udah 4-5 minggu, bahkan kita buat per hari. Masih ada 34 hari. Masih punya kesempatan teman-teman. Ya, Dinar naik AAD masih kurang 200 juta, naik AD masih kurang 600 juta, teman-teman. Impossible is nothing. Kalau teman-teman percaya, teman-teman beraktivitas, ya, alam semesta, Tuhan akan memberkati dan menolong kita sekalian. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Dinar, teman-teman? Ya, itu insight yang saya dapatkan, dan semoga teman-teman juga mendapatkan insight yang banyak dan bisa diterapkan. Yang penting kita terapkan, teman-teman, pulang dari training ini. Nah, ada 2 hal yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua sekalian pengumuman ya, Pak Satrio ya. Ya, Pak. Yang pertama, teman-teman, pandemi sudah mereda ya. Bersyukur pandemi sudah mereda dan aktivitas sudah berjalan ya dengan baik ya. Kantor pusat sudah masuk, teman-teman. 2 hari saya dengar ya dari Pak Ben, 2 hari sudah masuk kantor dan akan berangsur terus, teman-teman, sehingga pulih. Kita berharapkan pandemi terus terjaga, teman-teman ya, dan kita bisa pulih kembali. Roda ekonomi mulai bergerak, teman-teman. Sabtu kemarin habis meeting saya makan siang sama istri dan anak ke mall, teman-teman. Wah, udah penuh sekali, teman-teman ya. Jadi ekonomi sudah bergerak kembali, daya beli sudah pulih kembali, kita berharap ya. Nah, mari kita teman-teman beraktivitas kembali ya. Kejar final sprint, Anda bisa mulai on-site teman-teman, bertemu dengan nasabah, dengan agent dan leader dan lain sebagainya. Nah, One Vision juga akan memulai teman-teman meeting AD on-site teman-teman ya. Mulainya dengan meeting AD on-site. Dwi, kalau ada slide-nya boleh di-share. Nah, kita akan mengadakan meeting on-site pertama kali AD dulu ya teman-teman. AD dulu, nanti kemudian leader, dan kemudian agent. Nah, meeting AD onsite akan dilakukan Senin ini, tanggal 29 November, dengan menghadirkan speaker yang luar biasa, Bapak Senior Agency Director David Renaldi. Ya, semua agency director dan spouse diharapkan kehadirannya. Kita akan meeting onsite di Tamara,
pukul 10 teman-teman ya, karena ada ganjil genap kita buat itu jam 10 sampai jam 12, nggak lama-lama. Semoga kehadiran kita memberikan semangat ya, kita mengumpulkan semangat, membakar semangat kita semua dalam meeting AD Onsite sehingga bisa ditularkan ke agent-agent ya. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, MoveU juga akan launching satu presentasi, memberikan satu toolset buat Anda teman-teman, berupa video presentasi ya. Kemarin sudah garansi penghasilan kita launching waktu ulang tahun OV. Nah, hari ini kita mau launching lagi satu toolset yang sangat mudah teman-teman, yang paling mudah dijual saat ini teman-teman, yaitu apa teman-teman? PSS ya. PSS adalah produk yang sangat mudah dijual. Kenapa teman-teman? Karena dibutuhkan saat ini ya, di era pandemi begitu banyak yang sakit ya, COVID dan sakit yang lain teman-teman, dan produknya sangat affordable. Cocok sekali buat agen-agen baru dan teman-teman semua yang mengejar final sprint ya. Walaupun teri, walaupun apinya kecil, tapi teman-teman kalau dikumpulkan dan digerakkan semua agent, nah itu pasti juga bisa menghasilkan omset yang besar. Nah teman-teman, mari kita saksikan video PSS yang bisa menjadi video ya, nanti kita akan sebarkan ke teman-teman semua dan bisa menjadi video prapresentasi buat prospek Anda. Silakan. Penyebab orang meninggal biasanya dikarenakan 3 resiko, yaitu resiko sakit, resiko kecelakaan, dan resiko lainnya. Katakan penyebab dari resiko lainnya hanya 5%. Kalau harus ditotal sebesar 100%, ternyata hasil survei WHO membuktikan bahwa resiko meninggal akibat kecelakaan hanya 3%, dan sisanya 92% orang meninggal karena sakit. Jadi kesimpulannya, dari 10 orang yang meninggal, 9 orang diantaranya meninggal karena sakit. Jika ada kata sakit, tentunya pasti ada namanya biaya berobat. Kita membutuhkan 92% biaya berobat yang harus dipersiapkan di dalam hidup kita. Tentunya kita nggak mau kan suatu saat nanti biaya tersebut akan membebani keluarga kita. Mau nggak mau, kita harus siapkan dana darurat minimal 1 miliar. Untuk mencapai dana darurat ini, kira-kira kita dapat mengumpulkan dalam kurun waktu 20 tahun. Artinya kita harus sisihkan 50 juta setiap tahunnya. Cukup besar bukan? Itu pun dalam 20 tahun ini kita masih was-was. Apabila sebelum 20 tahun dana 1 miliar ini belum terkumpul dan resiko sudah terjadi, apa solusinya? Solusi paling simpel adalah sisihkan uang kecil untuk antisipasi resiko besar. Biarkan perusahaan asuransi yang menyiapkan dana tersebut untuk Anda. Contoh Bapak A yang saat ini berusia 30 tahun. Beliau hanya cukup menyisihkan 350.000 setiap bulan. Biaya ini sebagai antisipasi biaya berobat sampai dengan 10 miliar. Jika Anda tidak paksa diri Anda bayar uang kecil sekarang, maka Anda harus siap dipaksa bayar uang besar suatu saat nanti. Mau tahu lebih lanjut? Hubungi konsultan keuangan One Vision yang memberikan video ini untuk Anda. Ya, teman-teman, semoga video ini bisa dipakai ya. Nanti ada file yang kecil, file versi WA bisa Anda bagikan ke prospek Anda, bisa menjadi prapresentasi. Mari gunakan tools ini teman-teman untuk mengejar final sprint kita semua. Sukses buat teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Satria. Thank you. Thank you Pak Wahidin. Terima kasih Tools, Pak. ya. Jadi bisa buat pra pendekatan. Oke, kita mau ada pengumuman dulu flyer untuk acara minggu depan. Silahkan IT, Mas Pi. Virtual daily training dari online prospecting JP, cekatan, hospitalization sampai business branding. Power session minggu depan dengan Ibu Levina. Dibawakan oleh Pak Putra Nuga Rizky.
Nah, teman-teman yang belum follow sosial medianya One Vision, boleh klik ya di IG di One Vision Agency, Facebook One Vision Agency, dan OV Group. Nah, buat teman-teman yang tadi ya, video tadi bisa dilihat di OV Group tuh, bisa di-download juga dari sana. Oke, seperti janji saya tadi, silakan IT tampilkan best picture hari ini. Ada screenshotnya nggak? Atau aku bacain? Aku bacain aja ya. Best picture hari ini ada dari Indri P. Dwi Putri. Nah, itu dia. Halo. Ini kita pernah ketemu ya di kantor Tamara ya. Halo, Mas. Selamat ya. Dipanggilnya siapa sih, Putri ya? Kalau sama tim sih, sama timnya Hadi dipanggilnya Pupu. Oke, selamat ya Pupu. Ya, kasih. Sampai ketemu lagi nih di panggung promosi ya. Amin, amin. Amin. Oke teman-teman, itu aja berarti kita sudah di akhir acara Power Session hari ini. Sampai ketemu lagi di acara One Vision di hari Senin dan di hari Sabtu. Oh ya, jangan lupa hari ini kalau nggak salah ada Grow and Multiply Class ya. Nah, buat teman-teman semua nanti habis lunch langsung join lagi di Grow and Multiply Class. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa absennya ya. Bye. Thank you Bro Satrio. Iya, Satrio. Bro Satrio. Thank you. Thank you, Bro. Mantap.